ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, para jemaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, terpuji Allah Subhanahu wa taala dengan segala kebesaran yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala pada setiap keadaan yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita. Senang, sedih, ya, akhlakuna nurul harus puji Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pen kalam nenek, semoga Allah Subhanahu wa taala kemudahan kita baca beberapa nukilan dari para sahabat, nukilan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan asbab ziyadatil iman, sebab-sebab bertambahnya iman. Apa keinginan iman ini berumput? Ya, karena di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman nono bertambah, iman nono berkurang. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atil syaitan. Iman nono gen bertambah dengan taat kepada Allah, terus laksanakan perintah Allah, terus jauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, dan berkurangnya iman nono tatkala kita mengikuti syaitan, mengikuti hawa nafsu kita. Rahimani wa rahimakumullah. Di sini kitab Asbab Ziyadatil Iman wa Nuqsanih, sebab-sebab bertambahnya iman dan berkurangnya iman, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahumullah taala. Beliau ya di sini membawakan beberapa perkataan lekan para salaf dari para sahabat. Beliau mengatakan fakanu radhiyallahu anhum wa rahimahum yata'ahaduna imanahum wa yatafaqqaduna a'malahum wa yatawasawna bainahum wal athar anhum fi dhalika kathiratan jiddan. Beliau hafidhahullah taala menyebutkan para sahabat yang berkaitan dengan keimanan mereka sangat lena perhatian dia, sangat lena mantauan, ya, selalu diperiksa. Dan mereka para sahabat nono selalu saling menasihati berkaitan dengan iman, karena tanpa iman tidak akan masuk surga. Ya,
Yang akan mendapatkan surga adalah orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Dan perkataan dari para sahabat ataupun para salaf itu sangat banyak sekali. Di antaranya adalah fakana Umar bin-Khattab radhiyallahu anhu yaqulu li ashabihi. Umar bin Khattab mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, murid-muridnya, halummu nazdadu imana wa fi lafdhin ta'alau nuzaddidu imanan. Beliau radhiyallahu anhu, ya, ini para sahabat yang pernah memuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dipuji oleh Islam, radhiyallahu anhu wa radu anhu. Allah redha pada mereka. Keridhaan Allah menunjukkan para sahabat masuk surga. Para sahabat adalah manusia terbaik, pilihan-pilihan yang menemani Rasulullah SAW. Wa radu anhu, dan mereka redha dengan Allah, redha dengan Allah Subhanahu wa taala, redha bin hukum-hukum Allah. Ya nalui dalam keketuanan sahabat. Ya, tidak sering mencari apa? Mencari alasan-alasan untuk melakukan suatu amalan atau udzur-udzur untuk meninggalkan suatu perkara. Bahan tangaji apa kala mungkin mau Tete. Ya. Kemudian apa? Ketika disuruh untuk meninggalkan maksiat, perkara yang haram, mudaratna apalapun, rugina apalapun, munianara kerugian, ya, menurut pandangannya, ya, kumpe-kumpe ini, ya, banyak ini ngerokok masih sehat aku, ya beta kumpe-kumpe kesini. Berdasarkan hawa nafsu. Rahimani wa rahimakumullah. Beliau mengatakan halummu nazdadu imana. Pada ketik ini menunjukkan mereka saling memperingatkan, saling berwasiat. Datanglah, mendekatlah, nazdadu imana. Kita menambah keimanan kita. Di antara hal yang menambahkan iman adalah apa? Halaqah ilmu. Makanya di sini nanti beliau akan membawakan, ya, sebab pertama bertambahnya iman itu adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Rahimani wa rahimakumullah. Wa fi lafdhin ta'alau nuzaddidu imana. Datanglah kalian, mendekatlah kepada barang-barang menambah keimanan kita. Wa kana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul, kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ijlisu bina nuzaddidu imana. Kami pada tokol kabarang kami. Tokol apa? Tak bareng-bareng menambah keimanan kita. Wa kana yaqulu fi du'aihi, dan beliau radhiyallahu anhu Abdullah bin Mas'ud, ya, selalu membaca di dalam doa-doa beliau, Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqha. Ya Allah, tambahkan bagiku keimanan, imanan. Ya Allah, peruh imanku. Makanya jangan merasa aman, Allah tidak mencabut keimanan kita. Ya. Yang merasa aman adalah orang-orang kafir. Tatkala mereka, ya, melakukan suatu kebaikan, aman. Banyak ungkapan yang sering terdengar, penting kita surga.
sunnah no nama kita surga. Karena kita yang mengakui diri kita cinta sunnah, melakukan sunnah, jemaah sunnah, gawi tak amalan sunnahnya. Apakah kita mulia dengan sunnah tersebut? Kalau sunnah secara zatnya terpuji, ada orang melakukannya, ya narak dengan gawi ia sunnahnya ini tetap terpuji, tetap mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita sekarang, apakah kita merasa bangga, merasa mulia dengan Islam, dengan ajaran Islam, dengan ajaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Sahabat Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "A'azzana Allah bil Islam wa la nahtazza illa bil Islam." Allah memuliakan kita dengan Islam. Allah mulia yang kita dengan Islam. Allah mulia yang kita dengan sunnah mulia amalan kita. Ya, mulia kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan yang hakiki adalah inna akramakum 'indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa adalah yang paling bertauhid. Yang paling bertakwa adalah yang paling taat pada menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini paling bagus imannya. Allahumma zidni imanan wa yaqinan, dan keyakinanku. Ya, minta selalu kepada Allah menjaga akidah kita. Ya, karena akidah kita ini ombang-ambing. Ya, makanya jangan terlalu sering mendengarkan hal-hal yang berbau syubhat. Iminah atintan ini ada timbul keraguan tentang sunnah, ada timbul keraguan tentang akhlak yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada timbul keraguan yang berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan perkara tersebut. Ya, jangan merasa aman. Sok kutuk kolto, kol, main bagus nah, ai kita. Ya, ai kita ini. Ya. Sedangkan sahabat Umar radhiyallahu anhu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan Umaru fil jannah, Umar masuk surga. Yang punya jaminan siapa? Rasulullah. Ya. Beliau mengatakan Umar fil jannah, Umar di dalam surga. Berarti beliau memiliki iman yang kuat. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Idza salaka Umar fajjan salaka syaitan fajjan akhar." Mun Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu lewat pin satu gang atau langan. Ya. Ada setan nono lari. Ya narani bedai. Ya. Karena kemuliaan sunnah yang dibawa oleh beliau, tasdiknya, pembenarannya pada apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan, dibenarkan. Ya. Tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada beliau, mon pe bedait le, kalau engkau bertemu dengan sosok atau seorang pemuda yang namanya Uwais, lekan desa atau dari negeri Qaran, lekan desa Qaran, Yaman, mintalah supaya dia mendoakanmu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Umar fil jannah, Umar di surga, berarti ini adalah tazkiyah lekan Allah Subhanahu wa taala yang menjamin akan apa? Baiknya hati beliau. Ya, teguhnya iman sahabat Umar radhiyallahu anhu. Tapi lihat ketika ya di qurun setelahnya, di masa tabi'in, ya Uwais al-Qarni nenek liwat, ya liwat, dan disebutkan Uwais al-Qarni datang
Beliau langsung apa? Beliau langsung mencari tetukik Uwais. Kemudian ditemui dan dilihat ciri-cirinya sesuai dengan ciri-ciri yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Apa yang beliau minta? Beliau sahabat Umar radhiyallahu anhu meminta kepada Uwais, Uwais, doa yang aku nanti jauhkan olehkan nifak. Ku beta dah naik tanangkan ini. Umar nene. Ya. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan wazidni wa fiq imanan wa yaqinan wa fiqhan, dan tambahkan bagiku ilmu. Ini menunjukkan ilmu nenek ya doang ingin takadu bagusang iman tak. Sekian tak jauh lekan ilmu, sekian tak jauh lekan pengajian, bakah sulit jadi nak iman dan nenek dia tetap atau iman tak berhubung kena sekian jauh. Ya. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, wa kana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yaqul, dan adalah sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu juga mengatakan, ijlisu bina nu'minu sa'atan, pada tokol kabarang kami tabada beriman mendak doang daripada ketinggalan jika nanti nak bagus iman itu ya, karena ini satu-satunya hal yang mendatangkan ziyadatul iman, bertambahnya iman kita ya. Paling tidak apa, ketika kita lupa ada yang memperingatkan kita. Aku ngaji, datang ngaji, mesti aku ini tahu. Aku tepukan. Baruah tuang, tali tayak tak tahu. Mampu tepu-tepu, bahasa kita belum bekelekat lah. Ya, teh badak lek batur hukum tuangku, tuang dah. Ya, orang-orang seperti ini jauhi. Ya, orang-orang yang namanya jahlun murakkab. Ya, kejahilan double, kuadrat, bodoh kuadrat, bodoh pangkat 2. Ya, ini adalah jahlun murakkab. Bodoh ya tuang leda bodoh. Mun masih tak bodoh, lagu tuang balik tak bodoh, jak nilai tak nuntut. Ya, ini nama orang jahil. Ya, ya'lam la ya'lam wa ya'lam annahu la ya'lam. Dia tidak memiliki ilmu, dia bodoh, tapi masih dia mengetahui tentang kebodohannya, masih sadar. Banyak ketuang masih jangan ketika tang ngaji masih harap atau maile berketuan lagu ibarat no la ya'lam wa la ya'lam annahu la ya'lam, ya narak penuang dan ya datuang li dayak narak penuang. Ya, batur wah sampai bersugulan bekelangan taleka sembalun tok pemotor karing kena pelur bukan. Kenapa? Bodoh. Seperti itu. Jadi jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, sekali lagi dengan mendak rantiknya. Cuman beberapa waktu. Contoh seperti kita sekarang ya, tidak menghabiskan 1 jam, 2 jam. Cuman 20 atau 30 menit saatan. Mendak dong. Ya. Ya. Kalau kita bandingkan dengan aktivitas untuk mencari rezeki, bekerja 24 jam. Solat berapa menit bos? 10 menit cukupkan. Mentah berjamaah no. Bangun mesak tajak 3 menit. Deh. 10 menit. Dengan wuduk taruh 15 menit. Kali 5 ya
Masih jam 15 menit. Jam 15 menit tak sholat. Ya. Kemudian berzikir 5 menit mampu. Zikir 5 menit sampai sholat fardu. Muntabtah terus nenek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ulah istighfar. Ya. 5 menit. Selain menit wah jelu. Kadun tak zikir doang. Ya. Jam telung dasa 5 menit. Muntami legit sholat sunnah qabliyah atau ba'diyah, ya taruh rata-rata ya 5 menit mampu 5 menit kali 12 ya pira 5 kali 12 jam berarti 2 jam terbiasa 5 menit. Muntamili barengin uras solat tahajud. Muntamili. Lui waktu tak lagi atuh mele. Muntamili. Ambil. Ya. 20-an menit, 20 menit lah. Ya, jam sekat 5 menit. 3 jam kurang 5 menit. Kemudian apa? Setelah nono untuk dunia kita. Tinduk tak lalu metamangan tak tamangan muka mesang dia pemetata. Ya, 21 jam kurang. Sedangkan apa? Tengah dia hendak suyan jak tengah jelun ini. Ya, Abu Jamal liwat dekat terakhir. Ya. Suyan jak pengajian tekelem ini. Ini dia para jemaah. Kenapa? Iman kita ini masih bermasalah. Iman kita bermasalah. Ya. Sering kita membandingkan mun kuenang pegawaian ini rugi jangan kita mun narakin kita harian jemaah. Coba kita berpikir hentai nang ya jadwal pengajian ya tak hadir masih ke gin ustaz nu hidup ngajar kita. Arak ke masih gin datang ini tak ngajar kita. Berpikir seperti itu. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wa kana Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu ya'khudhu bi yadihi an-nafara min ashabihi fayaqul. Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang langsung tangan-tangan sahabat-sahabatnya, murid-muridnya. Ya. Denden. Tenak tokol. Fayaqul ta'alu nu'minu sa'atan. Pada ketika hendak, tak tahu kan hendak doang. Tapi pada tahu kan hendak, tangkatku dekat itu. Tang ingat Allah. Tak nambah keimanan ta dengan taat kepada Allah. Dan mudah-mudahan dengan tokol taimah hendak nenek Allah ingat kita dengan ampunannya. Karena orang-orang yang berada di majelis zikir, majelis ilmu adalah orang-orang yang la yastaghfiru lahu man fis samai wal ard, akan memintakan ampun untuknya ahlaku isin bumi, isin langit, lapuna memohon ampun untuk orang yang duduk menuntut ilmu. Dan ini tidak didapatkan bagi yang lainnya. Ya. Wa hatta al-hitan fil bahr, sampai empat-empat becik dan laut di paling dalam lapuna lokang kita ampun. Ya, semua. Dan ini keutamaan orang yang ngaji, orang yang menuntut ilmu. Maka tapi ada keutamaan ini. Ya.
lawan rasa tangkak ta, rasa futur dulu, lawan ya, lawan. Rahimani wa rahimakumullah. Karena yang kita harapkan adalah Allah mengingat kita dengan ampunannya. Mau ada ingat kita Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mengampuni kita. Dia akan berpaling tatkala kita melakukan kesalahan. Ya nara ingatin kita. Tidak ada memperingati kita untuk bertaubat, ya nara. Namun tatkala tatokol hendak nuntut ilmu, tokol hendak ngaji, maka banyak hal yang mengingatkan kita tentang akhirat, banyak hal yang mengingatkan kita tentang perbuatan dampak buruk perbuatan dosa. Yang paling ngeri adalah neraka. Rahimani wa rahimakumullah. Wa kana Abu Darda radhiyallahu anhu yaqulu, Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, di antara faqihnya seorang hamba, tanda alimta, tanda kita ini dengan berilmu, tanda kita ini hamba yang berakal, yaitu tatkala kita mengetahui, tatkala kita sadar iman kita ini berkurang. Alai oh ya datang ngaji, si bagus nih, ya. EPP kan ngaji lah, ilaha ulan aja aku doang ngaji. Jangan. Ya. Ini orang yang apa? Orang yang tidak kenal masa-masa bertambah dan berkurangnya keimanannya. Wa inna min fiqhil 'abdi ay ya'lama nazaghat asy-syaitan anna ta'tihi. Dan di antara juga di antara fiqh berilmunya, ya, berakalnya seorang hamba adalah tatkala dia mengetahui tipu daya syaitan, ancaman-ancaman syaitan dia sadari. Anna ta'tihi, itu lekan nabau datang ke dalam syaitan ini, sang lekan solat yang nabau, ya, goda ita lekan ngaji yang nabau malingang ita syaitan ini, ya, dari perbuatan riba, mencuri, zalim yang lainnya ya, lagu apa barek ube tingkah lakun tapi balik adab takkan anak awanda lale itu nama apa angkat syaitan pula nurutang lah haluk tu dia genti wah penidang megah lalu colak ku bebas lui tidak sadar, tapi tatkala tetap, ya, kita imbangi hal-hal nono dengan apa? Rajin menuntut ilmu, rajin bertanya, menyadari kekurangan kita di dalam pengetahuan, ya, Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita lekan berbagai macam tipu daya syaitan. Karena wah nono janji nah syaitan nono. Apa karena ya Allah kah? Anzirni ila yaumi yub'atsun. Allah, tangguhkan, ya, siksaanku, petangguhan siksaanku ya Allah sampai terjadi hari kiamat. Qala innaka minal munzarin, izinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apa? Keturunan Adam ini janjingku nekang ketu. Wah, ikrarna pinjulun Allah, ginku datang lekan julu muni samping kiri kanan bawa atas. Gin nyeret dia arak kita kupin neraka. Ya, ini yang diinginkan oleh setan. Akan setan ini narak tindo. Narak setan tindo, kena ngantuk, piket doang ya,
Ya, yang nawah lelah. Tidak pernah mengenal kata lelah untuk menjerumuskan manusia kepada jalan kesesatan. Ya nawah mentelah. Dan di antara kebanggaan terbesar syaitan adalah tatkala tafriq baina zaujain, bau yamina dua dengan berpisah, cerai, talak cerai. Kebanggaan berhasil lah gua. Ya, kayaknya sekali lagi para jemaah rahimani wa rahimakumullah, hal yang paling utama untuk menjaga keimanan kita adalah menuntut ilmu. Kata ngaji kah? Ya, jangan sampai kita lalai dari ilmu. Dan sekali lagi, kebutuhan tabit ilmu ini jauh lebih luwih ketimbang kebutuhan tak sekedar makan minum kita. Makan minum 3 kali sehari paling kuat pak. Itai lebihan porsi mangan kesang 4 kali. Ya, luar biasa wah nenek. Wah 4 kali aja. Sekali lagi para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Terus ya, antara suami istri, antara teman yang satu dengan yang lainnya, antara orang tua dengan anak, terus kita saling motivasi untuk menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu bukan sekedar dalam artian ya menuntut ilmu kita mendapatkan keabsahan, legalitas, pengakuan ijazah dan yang lainnya. Lagu ilmu hakiki adalah tuntut ilmu syariat Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tanpa ada batasan umur ini, tanpa ada batasan waktu. Semua kewajiban anak dengan orang tuanya sama, pada kewajiban tajari papule pun tak pada, kewajiban suami dan istri sama juga, ya sama. Karena Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Nuntut ilmu fardu ain, wajib ain bagi semua muslim. Nina mama. Ya, nina mama. Sekali lagi para jemaah rahimani wa rahimakumullah, terus ya kita selalu saling nasihat, saling berwasiat. Dan ini harus selalu menjadi wasiat tajari. Guru kepada murid, murid kepada gurunya, anak kepada orang tua kepada anak, suami kepada istri, istri kepada suami, dan yang lainnya, sahabat yang satu dengan sahabat yang lainnya, saling ingatkan tingkatan haji, tingkatan haji, tingkatan haji. Mungkin demikian para jemaah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita sampaikan, ya, yang bisa kita bawakan dari perkataan para sahabat, para salaf yang berkaitan dengan hal-hal yang menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.